Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Kang Lisa Jama ya, untuk membahas materi di pertemuan ketiga untuk memenuhi tugas saya dengan judul analisis menentukan kebutuhan sistem. Hmm, Oke, langsung ke materi saja. Yang pertama itu pengertian penentuan kebutuhan sistem. Penentuan kebutuhan sistem informasi merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, memenuhi harapan pengguna, dan berfungsi secara efektif. Selanjutnya, penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan-kegiatan, contohnya proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi. Dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Terus di sini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem. Untuk langkah penentuan kebutuhan sistem informasi akan membantu memastikan bahwa kebutuhan sistem informasi didokumentasi dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan dapat menjadi dasar untuk membangun sistem yang sukses. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama itu identifikasi stakeholder. Identifikasi semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam sistem, termasuk pemilik bisnis, pengguna akhir, manajemen, dan lainnya. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Langkah ini eh, di mana pengumpulan data dan informasi tentang kebutuhan dan proses bisnis saat ini melalui metodenya apa? Wawancara, observasi, atau survei, eh, atau dokumentasi. Terus mengenai analisis lingkungan kerja. Analisis lingkungan kerja, memahami lingkungan kerja di mana sistem akan beroperasi, termasuk apa nih peraturan, kebijakan, prosedur, dan praktek yang ada di sana gitu. Terus ada analisis masalah peluang. Identifikasi ini masalah yang ada dalam proses bisnis saat ini adalah peluang untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas melalui penggunaan sistem informasi. Selanjutnya penentuan kebutuhan fungsional. Penentuan kebutuhan fungsional itu eh, menentukan fungsi atau fitur yang harus ada dalam sistem ya, seperti operasi yang apa harus dilakukan, laporan apa yang harus dihasilkan, dan interaksi kepada penggunanya itu seperti apa. Terus penentuan kebutuhan fungsional. Menentukan persyaratan fungsional ya seperti kinerjanya, keamanannya seperti apa, keandalan, terus skalabilitasnya atau kegunaan sistemnya bagaimana, ya kan. Terus validasi dan verifikasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka tuh dipahami dan disepakati gitu loh, verifikasi kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka itu realistis atau konsisten dan dapat diimplementasikan hasilnya gitu loh. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kebutuhan yang sangat penting secara rinci dalam bentuk spesifikasi kebutuhan, termasuk deskripsi fungsional dan fungsional ya, khusus penggunaan dan skenario. Selanjutnya ada kesepakatan dan persetujuan dari pemangku kepentingan terkait atas dokumen kebutuhan yang telah disusun gitu. Terus ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini mungkin terjadi selama siklus ya, selama siklus pengembangan sistem dengan memastikan bahwa mereka dipahami, dinilai, dan diimplementasikan dengan tepat, maaf, tepat. Nah, di sini ada beberapa metode teknik untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu adalah wawancara ya, wawancara mengenai
seperti interview kepada pengguna atau customer, terus observasi atau pengamatan ya terhadap pengembangan sistem yang ada, terus studi dokumen atau dokumen analisis kuesioner, kasus pengguna, use case analis, teknik etnografi teknik, terus analisis gap atau gap analis atau eh, suatu analis yang apa namanya eh, menunjukkan suatu perbedaan ya, perbedaan situ kita analisis untuk gap atau perbedaan apa yang terjadi gitu. Terus diskusi kelompok atau fokus group, ada studi kasus, case study, benchmark. Benchmark itu kita belajar dari apa namanya ke perusahaan lain misalnya gitu. Terus workshop, teknik kreatif teknik atau metode prototyping, menganalisis kebutuhan sistemnya. Jadi ada beberapa metode atau teknik. Ya contohnya seperti saya sebutkan tadi ya. Mungkin itu aja ya untuk singkat materi di pertemuan ketiga mengenai metode dan teknik menganalisa kebutuhan sistem itu. Nanti untuk apa namanya bisa dibaca sendiri-sendiri ya untuk wawancara itu seperti apa, observasi itu apa, studi dokumen atau prototyping itu bisa dicari detailnya di sosial media atau web browser ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai pemaparan materi di pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.